Selamat hari Minggu, Jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang yang ada di rumah. Tidak terasa sudah genap 1 tahun kita berjumpa di ibadah online. Banyak hal yang telah kita lihat dan alami, kiranya tidak memudarkan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami berterima kasih Bapa karena kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan mulai ibadah online kami ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kuasa-Mu memenuhi setiap kami anak-anak-Mu yang akan beribadah pada hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada hari ini. Baik pemberita firman, baik WL, singer, para pemain musik, aser, kolektan, dan semua yang terlibat pelayanan pada hari ini. Biarlah kami anak-anak-Mu dapat memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami siap memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi saudaraku. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan karena kita mau rindukan kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, karena kebangkitan Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Kami mau merindukan kuasa-Mu Tuhan, lawatan-Mu Bapa. Amin. Haleluya.
Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Amin. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu, kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami Bapa. Darah-Mu, salib-Mu Tuhan, tebus kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu.
dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Oh, harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah harapan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalammu. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita memasuki minggu terakhir pada bulan April ini. Tema firman Tuhan adalah bangkit untuk hidup yang kekal. Mari sebelum mendengar firman Allah kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan kembali kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruhlah perkataan-Mu pada mulutnya. Ulapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti. Dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita melihat firman Allah dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11. Nanti saya akan tambahkan 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 19. Kita baca bersama-sama. Filipi 3 ayat 10-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 19. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Rasul Paulus begitu merindukan kuasa kebangkitan Kristus sampai dia katakan yang ku kehendaki. Tidak ada lagi yang dia inginkan. Dia sungguh merindukan kuasa kebangkitan Kristus, dan bahkan dia bilang menjadi satu dalam kematiannya. Ya, ini adalah rahasia bagaimana saudara bisa menikmati kuasa Kristus. Saudara bisa menikmati kuasa kebangkitan Kristus itu, saudaraku, hanya ketika saudara bersatu dalam kematiannya. Ada dua hal yang kita terima melalui kuasa kebangkitan Kristus, yaitu saat ini dan nanti saat nanti.
Ya, saat ini saudaraku, ketika kita ada di bumi, saudara bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus dengan sepenuhnya ketika saudara mati bersama-sama dengan Dia. Apa maksudnya mati bersama-sama dengan Dia? Mati dari kehidupan yang lama, mati dari usaha sendiri untuk hidup benar, mati dari aku ini saudaraku. Masalah terbesar manusia adalah aku, saya. Ya, aku ini masalah terbesar. Jadi bukan ekonomi, bukan orang lain, bukan keadaan dunia, saudaraku. Masalah terbesar dari setiap orang adalah aku. Aku ini yang menghalangi pekerjaan Tuhan terjadi sepenuhnya. Ya, aku masih memerintah di dalam diriku. Padahal Galatia 2 ayat 20 jelas mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, jika Kristus yang hidup di dalam kita, maka saudaraku, saudara akan mengalami sepenuhnya kuasa kebangkitan Kristus. Ya, itulah sebabnya kenapa orang harus mengalami kekecewaan terhadap dirinya. Saudara mungkin mengalami masalah, saudara mengalami pergumulan, ya saudara mengalami kesedihan, kehilangan bahkan saudaraku. Supaya apa? Supaya aku ini mati bersama-sama dengan Kristus, saudaraku. Ya, itulah sebabnya marilah kita izinkan supaya kita sungguh-sungguh mati bersama Kristus dan bangkit bersama-sama dengan Dia. Ya, supaya kita mengalami kemenangan ketika kita ada di dalam dunia ini. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas karakter yang buruk, kemenangan atas masalah-masalah kehidupan. Kalau saudara mengandalkan Kristus, saudara pasti mengalami kemenangan. Nah, tetapi saudaraku, saya mau katakan kepada saudara sesuai dengan judul hari ini, bangkit untuk hidup yang kekal. Tujuan dari penebusan itu bukan hanya untuk saat kita di sini, tetapi untuk hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 jelas mengatakan kan, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya apa? Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal itu adalah tujuan utama dari penebusan. Jelas tadi di dalam 1 Korintus 15 dikatakan, ya, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di dalam dunia ini. Ya, pengharapan akan Kristus itu bukan saja saat ini. Ya, kalau di sini saudaraku, saudara mungkin mengalami keuntungan, suatu saat saudara akan mengalami kerugian. Saudara mengalami kesembuhan ilahi, saudara juga bisa sakit lagi, saudaraku. Kalau kita hanya mengharapkan Kristus untuk kehidupan sekarang, saudara akan kecewa. Karena hidup ini sementara, ya. Tuhan bilang emas dan ya emasnya juga akan hilang, saudara, ada ngengat dan karat. Tetapi kalau pengharapan saudara pada kekekalan, nah, saudara akan menikmati kebaikan Tuhan bukan hanya di sini, tetapi di sana nanti, saudara. Jadi kalau saudara mengerti ini, saudara tidak akan menjadi cepat mudah kecewa, mudah patah hati, saudaraku, ya, mudah berpaling dari Tuhan. Karena sekali lagi tujuan penebusan adalah kekekalan. Hidup ini paling panjang 80 tahun. Ya, bisa 80 tahun lebih dengan bonusnya, saudaraku, ya. Tetapi toh akhirnya kita akan pulang juga, saudaraku. Ya, kalau kita hanya mencari hal-hal materi saja, ya, hal-hal yang kelihatan saja, saudara akan kecewa. Tetapi kalau saudara berpikir tentang kekekalan, ya dari kekal menuju kekal, saudaraku. Dan itu karya Kristus itu utama untuk itu. Ya, nanti kita akan bersama-sama dengan Dia. Kerajaan 1000 tahun, lalu dari kekal untuk kekal. Ya, saudara akan tidak cepat-cepat merasa kecewa. Ya, itu tujuannya. Jadi pada saat kita mengerti ini, kita akan bersyukur apapun keadaan kita. Ketika kita menerima jawaban doa, ketika kita belum menerima jawaban doa, ketika kita disembuhkan, dipulihkan, ketika kita tidak atau belum mengalami, kita tidak akan kecewa. Ibrani 11 jelas mengatakan tentang iman. Ya, tentang iman, ada orang yang anaknya kembali, orang mati dibangkitkan. Tetapi ada orang-orang juga yang tidak mengalami itu, tetapi mereka dikatakan mendapatkan yang lebih baik, yaitu pada kekekalan. Seperti orang-orang suci zaman gereja mula-mula. Ya, mereka, saudaraku, dianiaya, dimasukkan ke kandang singa. Dan mereka tidak mengalami kelepasan, mereka mati di sana. Tetapi apa? Mereka memperoleh yang lebih baik, yaitu kemuliaan dalam kekekalan. Jadi, saudaraku, marilah kita melihat dari segala sisi bahwa karya Kristus itu sempurna untuk hidup saat ini dan juga untuk hidup
saat nanti. Saya percaya kalau saudara mengerti ini, saudara akan tetap bergairah melayani Tuhan, memberitakan Injil, bersaksi, dan hidup sungguh-sungguh mencintai Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, firman-Mu memberikan kepada kami keyakinan bahwa karya-Mu itu sempurna. Bukan hanya buat saat ini, tetapi untuk saat nanti pada kekekalan. Kami bersyukur, teguhkan hati kami, sehingga kami bisa melewati hari-hari kami ke depan tetap dengan ucapan syukur dan memuji Tuhan. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara kekasih, kita akan memasuki perjamuan kudus. Bersiapkan diri saudara. Ya, sebelumnya mari saudaraku dengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami percaya ada kuasa di dalamnya. Ya, kami mau menerima kuasa kebangkitan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Angkat roti saudara sedikit di atas kepala saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan sedikit di atas kepala saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama mengalirnya roti dan anggur di dalam tubuh saudara, terimalah kuasa kebangkitan Kristus. Terimalah pengampunan dosa, terimalah penyucian oleh darah Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit dilenyapkan di dalam tubuh saudara, di dalam jiwa dan pikiran saudara. Terimalah kekuatan Kristus, terimalah kekuatan baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara sekalian hari ini? Berharap kabar baik semuanya dan dalam keadaan sehat. Telah 1 tahun kita bertemu di ibadah online dan kita imani penyertaan Tuhan akan semakin nyata, serta gairah, semangat yang baru yang dari Tuhan akan menyertai kita di sepanjang tahun 2021 ini. Berjumpa kembali dengan saya, Erlina, akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini dan berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline Minggu tanggal 25 April 2021, cabang Taman Mimosa dimulai pukul 9 pagi, Pasir Koja 39 dimulai pukul 10 pagi, cabang SCC dimulai pukul 4 sore, dan cabang Bandung Selatan dimulai pukul 5 sore. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ibadah. Konflik dan pengkhianatan sering meninggalkan luka hati yang sulit sembuh. Mari kita belajar dari Ibu Ani Pangela bagaimana kuasa pengampunan telah memulihkan kehidupan dan keluarganya. Komisi Wanita mengundang seluruh jemaat untuk beribadah bersama pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 pukul 6 sore lewat media Zoom
yang akan di-relay live di akun YouTube GBI Pasir Koja 39 dengan tema The Power of Forgiveness. Dan link Zoom akan dibagikan kepada seluruh jemaat pada hari tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Doa malam mengundang jemaat untuk bersekutu di dalam doa malam melalui Zoom yang diadakan setiap hari pukul 8 malam. Link dan password dapat menghubungi Bapak Erisanto. Shalom anak muda yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu pertama bulan Mei, Sabtu tanggal 1 Mei 2021 akan dilaksanakan di YouTube channel Link Youth GBI Pasko. Link ibadah akan diberikan H-1 sebelum ibadah. Jangan lupa untuk beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik sekolah minggu, yuk kita ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Dan judul cerita firman Tuhan untuk hari ini, hari Minggu 25 April 2021 adalah Kain Kirmisi. Untuk aktivitas online, kalau sudah selesai dikerjakan, difoto dan dikirimkan ke guru Abi masing-masing paling lambat jam 5 sore ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer, dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, disediakan kotak persembahan di setiap ibadah. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasir Koja 39. Bagi saudara-saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya Erlina mewakili kru 39 News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara yang mempunyai beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan pemeliharaan-Mu, untuk kehadiran-Mu di tengah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang telah Engkau utus Tuhan Yesus untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu.
Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu akan memeteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkati Tuhan Yesus Bapak Simon yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Karuniakan kepada hamba-Mu kekuatan, kesehatan. Berkati dalam usaha pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong memulihkan bangsa kami Tuhan Yesus dari berbagai macam masalah dan persoalan yang dialami bangsa ini. Berkati juga pemerintahan kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden sampai ke RW RT-nya Tuhan. Kiranya tanggung jawab pemerintahan yang mereka emban, mereka lakukan dengan takut akan Tuhan. Jauhkan bangsa kami Tuhan Yesus dari berbagai macam tindakan-tindakan anarkisme, tindakan-tindakan ketidakadilan yang terjadi atas bangsa kami. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa bahwa gereja-Mu ada di tengah bangsa ini Tuhan. Engkau tetapkan Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu Bapa. Biarlah kuasa-Mu Tuhan memberkati Tuhan para gembala-gembala, para anak-anak Tuhan yang ada di gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan, agar terus menyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus bagi bangsa ini Tuhan, sehingga lewat umat-Mu Tuhan, bangsa ini mengalami pemulihan dan berkat Allah. Kami berdoa Tuhan Yesus buat GBI Pasir Koja Tuhan Yesus, gereja kami ini ya Bapa. Tuhan, Engkau Allah yang terus memimpin Tuhan gereja ini Tuhan. Engkau Allah yang terus memimpin para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak Gembala senior kami, Bapak Yance Hans, Bapak Simon Irianto, para gembala-gembala cabang dari pusat sampai ke SCC Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Bapa dengan kuasa-Mu. Engkau pimpin Tuhan, Engkau tuntun Tuhan. Biarlah hikmat kuasa-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, agar terus memimpin jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk semakin maju di dalam mengiring Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk vaksin ya Tuhan Yesus yang terus Tuhan sediakan Tuhan di seluruh Indonesia ini ya Bapa. Dan biarlah program vaksinasi ini terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau turut bekerja Tuhan Yesus di dalam program vaksin ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan para pelaksana-pelaksananya Tuhan Yesus. Biarlah vaksin ini terus Tuhan Yesus berjalan sampai seluruh masyarakat di Indonesia Tuhan divaksin ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus yang Tuhan anugerahkan kepada kami jemaat Tuhan yang ada di Indonesia, khususnya di GBI Pasir Koja ini Tuhan. Selama masa pandemi ini Tuhan, kami boleh mengalami kasih-Mu, kami boleh mengalami pemulihan-pemulihan yang berasal daripada Engkau. Kiranya Tuhan Yesus yang terus berkarya secara ajaib dan luar biasa ya Bapa, sehingga kami terus ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita memasuki minggu ini dengan kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.